Kesendirian. Tibalah waktu aku sendiri, memandang dunia sambil berdiri. Meski perih, tidaklah aku berlari. Kutenangkan batin melepas duri. Dalam keheningan, indah kesendirian. Ketika keramaian, tak beri kebahagiaan. Allah telah menanti, dengan caranya menyentuh hati, sadarkan tentang hal pasti, makna kasih sayang sejati. Ucapkan salam bagi para pencinta malam, munajat pada sang pencipta alam, mohon ampun dari hati terdalam. Hanya titipan jangan serakah, jadikan manfaat terus melangkah. Wahai para ahli sedekah, semoga hidupmu selalu berkah. Para penyimpan aib manusia, dihiasi berkah usia. Teguh menjaga rahasia, berharap kalian tidaklah sia-sia. 3 teladan dalam kesendirian, nikmat semua adalah pemberian. Istiqomah, teguh pendirian, berkah menghiasi keseharian. Kesendirian hanya jasmani, tetapi tidak rohani. Tidak sendiri bagi yang mengimani, karena Allah selalu menemani. Nikmatnya kesendirian. Kesendirian bukanlah antisosial, melainkan kesempatan waktu menenangkan diri, menata dan menata hidup. Hingar-bingar dunia seringkali membuat manusia terlena. Keindahannya diselimuti keramaian yang penuh dengan kepentingan. Bagi yang tidak terbiasa, begitu kesendirian itu tiba, sejenak mereka merasa tersudut pada keadaan yang sangat membosankan. Justru sebenarnya di sanalah nikmat itu berada. Kasih sayang Tuhan menanti kita untuk mendekat. Semua tergantung kita untuk menyambutnya atau tidak. Menikmati kesendirian dengan memanfaatkan waktu, memberi ruang kepada batin yang lelah untuk beristirahat, menenangkan pikiran yang sedang kalut. Kesendirian ini menjadi indah ketika keramaian sedang tidak mampu memberikan kebahagiaan. Jadikan kesendirian sebagai keheningan yang bermakna. Bermunajat kepada Ilahi, memohon ampun atas dosa-dosa yang telah diperbuat, mengharap ridho, memohon petunjuk, memanjatkan doa yang tulus kepada Tuhan. Ternyata kesendirian bisa membawa nikmat bagi hati-hati yang merasa tiada sendiri. Ternyata kesendirian tak selamanya menyedihkan. Di saat kebanyakan orang terlelap dalam tidur dan mimpi-mimpinya, para pencinta malam mendirikan sholat dan terhanyut dalam keintiman bersama Tuhan, berlinang air mata penyesalan dan memohon ampun atas dosa dan khilaf. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Betapa nikmatnya karunia setiap tetes air mata itu. Coba tanyakan kepada mereka. Coba tanya pada para penyalur rezeki. Ternyata kesendirian tak selamanya menyakitkan. Berapapun rezeki yang dimiliki untuk disyukuri, dan sebagian rezeki disalurkan hanya demi mengharap ridho dari Allah yang Maha Mengetahui. Mereka hanya memberitahu kepada diri sendiri apa yang telah mereka sedekahkan. Betapa nikmatnya keikhlasan berbagi. Sebagian rezeki titipan Allah, tetap harus melangkah dan mencoba meluaskan manfaat. Tidak perlu menjadi orang paling hebat. Paling tidak cukuplah menjadi orang yang bermanfaat. Ternyata kesendirian bisa menyelamatkan. Dalam hadis riwayat Muslim, tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak. Coba tanyakan pada mereka, para manusia penyimpan aib. Mereka tidak meluangkan waktu untuk mencela dan mengumbar kesalahan yang dilakukan orang lain.
Mereka memilih diam dan sekedar mengetahui sendiri, kemudian dijadikan pembelajaran atas kesalahan orang lain untuk terus memperbaiki diri sendiri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Imam Syafi'i memperingatkan, lidahmu janganlah engkau pergunakan untuk membicarakan aib orang lain. Ingatlah, aibmu juga banyak dan orang lain juga punya lidah. Rezeki dalam artian tidak sekedar hanya harta saja itu adalah ujian. Dimewahkan bukan berarti dimuliakan, disempitkan bukan berarti dihinakan. Saat dimewahkan banyak manusia terlena dan lupa semua itu bersifat sementara. Bahwasanya ada kala kita diberi kebahagiaan dan kesedihan secara bergantian. Ternyata kasih sayang Allah itu unik disampaikan. Allah memberi waktu untuk kita merefresh nurani kembali diri kita dalam hangatnya pertemuan dengannya. Mensyukuri nikmat rezeki yang telah diberikan dan menyadari semua cobaan adalah undangan Allah untuk kembali kepadanya. Setelah itu kita bersiap kembali memulai langkah baru menghadapi tantangan dunia. Kesendirian adalah kesempatan yang baik untuk merenungi diri kita. Pada awalnya, taklukkan diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang baik. Karena kita harus menjadi sahabat terbaik bagi diri sendiri. Biasakanlah menjadi mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Ketika kita terjatuh pun, kita harus mampu bangkit sendiri. Berusaha tidak bergantung pada orang lain, meskipun ada batas kemampuan kita sehingga meminta bantuan orang lain. Mandiri kita pun bukan untuk hidup sendiri, tetapi apa yang menjadi kelebihan kita, di situ terdapat tanggung jawab atas orang lain. Kesendirian itu bukan kesepian yang menyiksa. Mencoba ramah pada kesendirian yang terasa lebih baik dan berarti di saat dunia sedang tidak bersahabat dengan kita. Tetaplah menjadi sahabat terbaik bagi diri sendiri, baik dalam keramaian ataupun kesendirian. Tetap menjadi penguasa keadaan, bukannya kalah terhadap keadaan. Karena ini adalah sebuah anugerah bagi kita sebagai pemeran utamanya, pemimpin bagi diri sendiri dan yang paling mengerti isi hati sendiri. Ternyata bagi mereka hati-hati yang merasa tiada sendiri, kesendirian itu membawa nikmat. Keyakinan mereka lah percaya bahwa Allah selalu setia menemani. Tetap istiqomah.